Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lek Besur Art Production ya, yang memproduksi jaran kepang segala ukuran dan model, juga patung-patung dari akar jati dan kayu terembesi ya. Oke, untuk video kali ini ya, sedikit saya mau bercerita tentang perjalanan saya selama membuat jaran kepang. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman saya ya, teman saudara-saudara saya, mulai kapan toh Lek Besur itu bikin jaran kepang? Oke lah, terus sekolah di mana? Nah, kebanyakan itu yang mempertanyakan, yang ditanyakan oleh teman-teman saudara-saudara kita ya. Sekarang saya satu persatu ya, mungkin saya jelaskan ya. Sebenarnya saya itu bikin jaran kepang itu nggak sengaja ya, nggak punya niat lah. Awal-awalnya punya niat jadi pengrajin itu sebenarnya nggak ada niat, hanya kebetulan ya. Mungkin saya ceritakan dari awalnya dulu ya, di kampung saya Tri Dadi Pacan Bantul atau Lembah Bukit Angin-Angin atau Bukit Angin-Angin di sini ya, itu mengadakan acara ya, agak bagi saya ya udah termasuk agak lumayan besar ya, untuk festival jatilan. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2012-an lah, 2012 habis erupsi Merapi pertama itu loh. Nah itu di atas sana di Bukit Angin-Angin, dekat Sendang Angin-Angin juga, nggak jauh dari rumah saya, sekitar berjalan kaki ya 1/4 jam jalan naik. Itu kan di bukit 1/4 jam, nggak nyampe lah, mungkin nggak jauh lah pokoknya. Nah itu kan kebetulan saya juga di sana itu terlibat dengan kemampuan saya, kebiasaan saya seisane gitu loh. Saya kebetulan itu kan juga masuk ke kepanitiaan festival itu ya. Saat itu kan festival itu yang memang diikuti oleh banyak grup dari luar daerah Bantul ada itu. Nah itu kan dari kesepakatan semua kepengurusan dan kepanitiaan itu kan, warga itu kan diperbolehkan gratis saat itu membuka usaha kan. Waktu itu kan juga waktunya festival itu lama ya, hampir 1 bulan kalau nggak salah, itu hampir 1 bulan, itu hari Sabtu, hari Minggu plus jika hari libur saat itu. Nah itu kan bagi yang warga dusun kami, bagi yang mampu itu kan dia pasti suatu peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan ya, bagi yang mampu dan punya modal. Itu kan ada yang terus-terang aja, ada yang bikin warung di sana, terus ya warung semi permanen ada dulu, terus ada yang warung dadaan juga ada itu ya, warung jajan lah, macam-macam lah itu ya. Alhamdulillah ramai saat itu. Nah saya juga kepengen bener itu loh, tapi ya saya pribadi itu bingung mau usaha apa, melihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga itu berduyun-duyun ke sana, buka warung, buka apa. Ya saya nggak punya modal ya, saya bingung gitu loh. Ya saat itu saya masih jujur aja ya, itu apa adanya, demi Allah demi Tuhan, saya itu masih kerja di pertambangan.
tapi jangan bayangkan itu pertambangan PT atau apa atau perusahaan ya. Saya itu kerja di pertambangan, itu loh gali batu untuk pondasi rumah itu loh. Pertambangan itu loh ya, harus mengeluarkan tenaga ekstra itu. Dulu saya itu masih kuat, masih rosok, masih muda itu. Nah itu ya, dengan kesempatan yang ada di acara festival itu, saya juga pingin. Nah terus saya kan punya apa ya, punya gagasan. Itu kan festival itu kan banyak sekali paguyuban jadilan yang ikut itu loh. Tapi saat itu saya juga nggak ngerti di mana orang itu cari jaran kepang atau propertinya jaran kepang itu loh. Nah singkat cerita ya, saya kan nyoba bikin jaran kepang satu. Awalnya bikin jaran kepang saya itu malu banget. Malunya gini lah, itu kan pekerjaan yang ya masih langka, orang nggak banyak yang tahu. Tapi saya nekat, saat itu nekat saya bikin satu. Terus saya apa ya, izin sama bukan sama panitiane, nggak berani tadi malu itu. Saya izin sama simbok saya, ibu saya kebetulan juga buka warung kecil-kecilan di sana. Terus saya izin, mbok tulung aku titip iki, titip barang iki, esok nek ana wong nakokke tulung kono ngubungi nomor SMS iki. Zaman dulu belum ada yang namanya WA-an, belum ada yang namanya BBM. Mungkin ada, saya juga belum mampu mempunyai ya saat itu. Berarti itu kan mbok saya itu menyetujui, ya apa-apa le gitu, orang Jawanya bilang tolong delehno kono. Tapi ya itu dengan rasa saya nggak pede itu loh. Saya itu datang itu pagi, jadi sebelum ada orang datang, penonton datang, itu saya sudah ke sana. Jaran kepang itu ada saya tak kasih ke sana, terus tak cantelkan dekete warung ibu saya itu jualan. Cantel di pohon dulu, saya itu pohon jati kalau nggak salah, pohon jati kecil ya, agak lumayan lah, hampir satu, kalau orang berasa satu rangkaian hampir 2,5 meter lah dari tanah itu tak cantel. Terus tak kasih tulisan pakai kardus bekas itu, minat hubungi nomor SMS sekian itu loh. Itu nggak saya tunggui ya, kembali saya itu ya belum pede itu. Nah, terus setelah semua berlalu, singkat cerita ya, semua berlalu ya, alhamdulillah saat itu selesai acara nggak ada yang pesen. Nggak ada yang pesen, bener nggak ada pesen. Ibaratnya mungkin ya dulu kan saya bikin jaran kepang yang belum layak pakai lah itu loh. Tapi alhamdulillah saya udah memperkenalan diri sama paguyuban yang ada, yang ikut festival itu. Dan terus kebetulan kan juga tetangga saya itu Mas Tete, terus ada sahabat dari Kulon Progo itu Mas Bawanto, itu kan mulai dengan rasa rendah hati dia itu mempromosikan kerjaan saya sebagai pengrajin jaran kepang. Alhamdulillah. Terus order pertama, tapi bukan order pertama, ini namanya juga perjuangan ya, perjuangan. Di kampung saya juga ada paguyuban kebetulan. Nah, jaran kepangnya sudah rusak, sudah parah, nggak layak dipakai lagi itu loh. Nah itu terus kemudian kan inisiatif kawan-kawan sedulur-sedulur paguyuban Trimudo Budoyo Dusun Guwo itu, saya dikasih kesempatan untuk membuat jaran kepang untuk yang pertama kali
bener pertama kali. Alhamdulillah sampai sekarang masih, walau udah pernah saya rehab masih sering dipakai. Nah itu saat itu ya memang gimana ya, saya tetap bener-bener berjuang dengan catatan saya itu nggak dapat keuntungan apa-apa. Nah terus habis perjalanan bingit dari untuk kampung saya, terus Mas Tetek itu yang sahabat saya yang dari Kaliberut yang ikut jadilan, namanya dulu itu jadilan Argo Budoyo ya, grupnya Mas Tetek itu ya juga seperti itu, tetangga dekat ya pengen bikin gitu lah. Ya alhamdulillah order kedua saya terima gitu ya. Harganya dulu masih ya penting harga, kalau orang bilang ya harga seduluran, ibaratnya untuk intinya belum dapat keuntungan apa-apalah, masih seneng aja lah, seneng dapatnya ya. Seiring dengan perkembangan kemudian saya juga sering lihat-lihat keluar, nonton jadilan dan lain-lain, mulai perkenalan satu persatu. Alhamdulillah bulan demi bulan, tahun demi tahun, alhamdulillah pesanan mulai ada ya. Alhamdulillah dari yang sebulan hanya mengerjakan mungkin satu paguyuban, alhamdulillah sekarang ya rata-rata 2-3 paguyuban lah. Alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga saya. Ya memang perjalanan saya ya lumayan lah, dari katakanlah tahun 2012 awal-awal sampai sekarang 2024 itu kan lebih dari 10 tahun. Alhamdulillah saya itu sekarang udah menekuni ini. Saya nggak usaha lain, mungkin kan ya sebenarnya ada jujur usaha lain, yaitu ngukir atau membuat patung-patung itu. Tapi kan sebenarnya bikin patung juga itu saya juga kebetulan nah ibaratnya suka dukane seorang pengrajin ya seperti itu. Kadang-kadang pas sepi-sepinya order, dapur kita harus ngebul, gimana kita harus memutar supaya yaitu kebutuhan kita itu tercukupi. Ya itu awal-awalnya saya ngukir itu sebenarnya juga corona. Nah itu corona itu kan sebenarnya banyak ya, kalau saya boleh jujur, banyak pengusaha kecil, apalagi seperti saya yang masih kecil banget gitu loh, mengalami bisa ibaratnya ya mengalami bener-bener hampir gulung tikar, atau hampir katakanlah kalau bahasa kasarnya bangkrut itu loh ya, bener-bener bangkrut. Order nggak ada selama hampir 2 tahun ya. Tahu sendiri kan selama itu ada corona itu kan pementasan jadilan utamanya itu tidak diperbolehkan. Jadi ya secara otomatis saya juga kena imbasnya itulah. Makanya saya kan juga muter otak supaya saya dapat menghidupi keluarga kecil saya ya. Nyoba-nyoba itu bikin ukir-ukiran dari kayu dan bikin bonsai kelapa itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang, sampai saat ini bisa. Tapi ya kadang-kadang kembali lek besur itu dulu sekolahin di mana toh kok bisa bikin jaran kepang. Alhamdulillah juga ngukir walaupun secara nggak sebagus pengukir-pengukir yang dari luar daerah yang udah profesional, tapi alhamdulillah bisa untuk menambah kesibukan dan menambah penghasilan saya. Jujur ya, saya itu sebenarnya saya itu mendapatkan kebisaan atau keterampilan seperti itu saya belajar secara otodidak, nggak ada guru bener, nggak ada guru. Saya itu lulusan sekolah teknik ya, atau STM lah zaman itu, sekolah teknik menengah.
Saya itu lulus tahun 92 STM Negeri Argomulyo jurusan jurusan mesin produksi. Jadi insya Allah saya itu kalau pegang mesin bubut, tapi yang mesin bubut yang manual ya, bulan elektronik, saya dah ya sedikit mengetahui. Terus ya kan ya kadang-kadang orang nggak percaya, tapi bener, saya itu bener belajar secara otodidak. Saya pertama kali ngukir juga saya nggak tahu ini alat ukirnya itu namanya apa. Tahu pokoknya saya nekat aja beli tata ukir itu ke toko. Tata ukir yang bentuknya seperti ini udah beli, cobalah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah jalan. Mungkin dari saya pengalaman perjalanan sebagai pengrajin sampai di sini dulu. Ada mungkin ada teman-teman yang menginginkan atau ada silahkan bisa menghubungi nomor WA saya ya udah di deskripsi saya, atau mungkin sekedar ada teman yang baru menemukan channel saya, silahkan di subscribe, like, dan komen ya, biar saya juga semakin semangat bikin konten dan semangat untuk terus berkarya. Saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.